Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang membuat tabel, sortir, graf, dan membuat dokumen panjang. Sebelum lebih lanjut, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Askafian Triputra, Bagas Anggit Darmawan, Dita Amirah Azra Harahap, Rachel Andriani, Tengku Anissa Adinda Sulaiman, dan terakhir Wanda Tradita Cecilia. Pembahasan yang akan kami bahas kali ini adalah membuat tabel standar, memformat sel dan tabel, mengubah jumlah sel di dalam tabel, atau menyisipkan baris dan kolom, menyisipkan tabel, drop cap, dan gambar. Pembahasan pertama akan dibahas oleh Bagas. Silahkan Bagas. Ya, yang pertama ada membuat tabel standar. Membuat tabel standar ada beberapa cara. Yang pertama lewat tools. Langkah yang pertama, buka aplikasi Microsoft Word pada komputer atau laptop Anda, lalu masukkan ke bagian menu Insert. Lalu pada menu Insert, tadi dipilih table atau simbol yang berbentuk kotak-kotak. Lalu kemudian tekan itu dan pilih beberapa banyak kolom dan baris yang Anda butuhkan. Lalu setelah itu tabel akan tersedia di lembar kerja Microsoft Word Anda. Cara yang berikutnya ada lewat insert. Kalau lewat insert, yang pertama klik ribbon insert, lalu pilih group tables, lalu klik tables, lalu jika tabel yang dibuat tidak lebih dari 10 baris dan 8 kolom, atau 10 ke 8, maka dapat langsung sorot baris dan kolom yang diinginkan tabel tersebut langsung terbuat atau tercreate. Lalu jika tabel yang dibuat lebih dari 10 baris dan 8 kolom atau lebih dari 10 kali 8, maka klik insert table. Lalu masukkan beberapa banyak baris yang ingin dibuat. Lalu klik OK dan tabel tersebut langsung tercreate dalam lembar kerja Microsoft Word Anda. Selanjutnya akan lanjutkan oleh Kakel. Oke, yang kedua yaitu memformat sel dan tabel. Tools dan menu yang digunakan dalam format sel dan tabel dalam Microsoft Word seperti mengubah jumlah sel di dalam tabel. Yang kedua, menyisipkan dan menghapus tabel, mengatur tinggi dan lebar tabel, dan yang terakhir, mendesain tabel. Next. Oke, langkah-langkahnya yang pertama, blok tabel yang ingin diformat. Untuk memformat, Anda bisa gunakan tab desain atau layout. Next. Untuk melihat lebih banyak gaya tabel, klik tab desain, lalu klik tanda panah di ujung bawah kanan. Setelah itu pilih sesuai yang gaya tabel yang Anda mau. Jika ingin memformat sel, blok tabel lalu klik kanan, setelah itu klik tabel properties. Lalu akan muncul seperti ini dan disesuaikan. Jika Anda ingin memformat tabel lebih dari ini, Anda bisa gunakan tab desain atau tab layout. Setelah itu akan dibacakan oleh Dita. Yang ketiga yaitu mengubah jumlah sel di dalam tabel atau menyisipkan baris dan kolom. Yang pertama, mengubah jumlah sel dalam tabel. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, klik pada sel tabel tempat di mana kita ingin menambahkan sel pada tabel tersebut. Lalu klik kanan sel tersebut sehingga muncul beberapa pilihan menu klik kanan. Selanjutnya pilih Insert untuk menampilkan beberapa pilihan menu. Lalu klik Insert Cells, maka kotak dialog Insert Cell akan muncul. Di sana akan muncul beberapa pilihan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu klik OK untuk mengaplikasikannya. Untuk menyisipkan baris pada tabel Microsoft Word, Anda dapat menggunakan langkah sebagai berikut. Yang pertama, klik kanan sel di mana baris akan ditambahkan atau disisipkan. Pada pop-up menu yang muncul, pilih item Insert. Anda akan dimunculkan sebuah submenu. Lalu, klik Insert Rows Above untuk menyisipkan baris di atas sel tempat Anda melakukan klik kanan tadi. Selanjutnya, klik Insert Rows Below untuk menyisipkan baris di bawah tempat Anda melakukan klik kanan.
Baris akan langsung disisipkan dengan keinginan Anda. Anda selanjutnya tinggal merapikan kembali tabel karena adanya baris yang baru disisipkan tersebut. Untuk menyisipkan seluruh baris, sisipkan baris di atas sel yang Anda klik. Sedangkan untuk menyisipkan seluruh kolom, sisipkan kolom di sebelah kiri sel yang Anda klik. Menyisipkan tabel pada Word. Untuk menyisipkan tabel pada Word, ada 3 cara. Cara pertama adalah klik tabel lalu klik pada menu layout di table tools dan pilih posisi kolom atau baris yang akan ditambahkan. Cara kedua, untuk menyisipkan tabel dapat dilakukan dengan cara mengklik tanda plus di sisi kiri atau kanan, maka tabel pun akan secara otomatis ditambahkan. Cara ketiga, untuk menyisipkan tabel bisa dengan mengklik kanan tabel dan pilih menu insert dan pilih posisi kolom atau baris yang akan ditambahkan. Kelima, ada drop cap dan gambar. Drop cap pada Microsoft Word berfungsi untuk membuat tulisan lebih besar daripada yang lain. Dengan fungsi ini akan memberikan efek tulisan yang lebih tebal dan lebih besar dibanding yang lain. Fungsi ini biasanya digunakan pada saat permulaan suku kata, sehingga suku kata pertama pada sebuah kata akan tampak lebih besar dibanding yang lain. Untuk membuat drop cap pada Microsoft Word, ikuti langkah-langkah sebagai berikut ini. Yang pertama, tandai atau blok atau letakkan kursor pada paragraf yang akan ditambahkan drop cap. Jika drop cap berupa kata depan paragraf, tandai kata depan paragraf tersebut. Yang kedua, pilih tab insert. Drop cap ada pada ribbon group text. Yang ketiga, pilih jenis drop cap atau klik drop down drop cap, maka akan ditampilkan dialog box drop cap seperti berikut ini. Pada dialog box drop cap, salah satu bagiannya berisi perintah untuk pengaturan jenis drop cap yang sama dengan yang ada pada ribbon group, yaitu position. Lainnya ada pada penjelasan berikut ini. Yang pertama, font digunakan untuk memilih jenis huruf drop cap. Yang kedua, lines to drop digunakan untuk mengatur besar kecilnya drop cap dari banyaknya baris yang ada di sisi kanannya. Yang ketiga, distance from text digunakan untuk mengatur jarak drop cap dari teks di sekitarnya. Selanjutnya ada menambahkan gambar. Pada dokumen Word bisa ditambahkan hampir semua jenis gambar atau foto. Untuk keperluan ini, tekan tab insert lalu pilih picture. Ketika ikon picture diklik, maka akan ditampilkan seperti pada contoh ini. Gambar yang dipilih bisa di double klik atau ditandai dengan klik sekali, lalu klik tombol insert yang ada di bawah kanan dialog box insert picture. Jadi, kesimpulan dari penyusunan presentasi kami ini untuk mengupas tuntas tentang bagaimana cara membuat tabel, sortir, graf, dan membuat dokumen panjang. Dengan demikian, sedikit banyak presentasi ini semoga dapat membantu dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi tersebut. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf untuk salah kata dalam presentasi ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.